Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala kajian bedah buku Salafi antara tuduhan dan kenyataan. Telah saya jelaskan sebelumnya bahwasannya hakikat dari buku ini hanya terbagi dua bentuk saja. Dari seluruh isi buku intinya hanya ada dua poin. Poin yang pertama tentang penetapan kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf, yaitu dengan metode beragama atau cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kita umat Islam tidak diberikan hak untuk menambah-nambah atau mengada-ngadakan sesuatu yang baru di dalam agama ini. Kewajiban kita hanya ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebab kebenaran itu hanya satu, kebenaran tidak berbilang. Adapun yang diinginkan dari buku sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi adalah sebaliknya. Dia ingin menolak kewajiban berpegang teguh dengan cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Menurutnya bahwa kita bisa bebas menambahkan sesuatu di dalam agama asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana insyaallah ta'ala akan kita bantah di dalam pembahasan yang kedua, yaitu bantahan terhadap syubhat. Hanya dua ini yang ada dalam buku ini. Yang pertama, penjelasan kewajiban mengikuti salaf. Yang kedua, bantahan syubhat, bantahan kerancuan-kerancuan yang dijadikan alasan untuk menolak kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf. Dan telah saya sebutkan tadi dalil-dalil dari Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf. Dan sebagian dalil-dalil tersebut bisa dilihat dalam buku ini mulai halaman 179 dan seterusnya. Sekarang kita sebutkan dalil dari as-sunnah dan beberapa ucapan sahabat. Kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf, yaitu manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang hakiki, yaitu Islam yang sebenarnya. Juga disebutkan di dalam as-sunnah, di antaranya dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, yaitu tabi'in, kemudian generasi setelah mereka lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Apakah ini cuma sekedar pemberitahuan tanpa ada maksud di balik itu? Tentunya setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung pelajaran, bukan sekedar pemberitahuan. Sehingga ulama kita mengatakan hadis ini adalah al-khabar yufidul amr, sebuah pengkabaran namun bermakna perintah. Dan ini dapat dipahami oleh orang yang memiliki akal yang sehat. Kalau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik, adalah sebaik-baik manusia, maka sudah sepatutnya mereka yang kita jadikan contoh.
mereka yang kita jadikan sebagai teladan di dalam beragama. Terlebih lagi, Al-Quran turun di masa mereka dan turun dalam bahasa mereka, dan mereka dibimbing langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah mereka bisa salah, tentunya generasi berikutnya lebih besar potensinya untuk salah. Maka kalau begitu, kebenaran itu lebih dekat kepada mereka. Andaikan seorang menafsirkan satu ayat Al-Quran, atau dia menafsirkan suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia katakan, menurut saya ayat ini maknanya begini, menurut saya hadis ini maknanya seperti ini, menurut hemat saya, menurut perasaan saya. Ternyata pemahaman yang dihasilkan dari Al-Quran wa Sunnah tersebut bertentangan dengan pemahaman salaf. Maka hanya ada dua kemungkinan. Pemahaman dia yang salah atau pemahaman salaf yang salah. Pemahaman dia yang salah atau pemahaman salaf yang salah. Tentunya tidak diragukan lagi, orang yang berakal akan mengatakan yang lebih besar potensi untuk salah adalah pemahaman dia, bukan pemahaman salaf, bukan pemahaman orang yang dibina langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang yang hidup ketika Al-Quran itu diturunkan sehingga mereka tahu. Seperti diantaranya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bersumpah demi Allah, aku tahu setiap ayat yang turun, kapan dia turun, di mana dia turun, apa sebabnya, tentang apa dia berbicara. Ini satu orang sahabat, ini Ibnu Mas'ud. Dan yang lebih mulia, lebih berilmu dari Ibnu Mas'ud itu banyak. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Maka sungguh luar biasa pengetahuan sahabat terhadap Islam ini. Maka layak kalau kita telah mendengarkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah meridhoi mereka. Hadis yang berikutnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dan juga para imam yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Zilalul Jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati sataftariqu ala 73 kulluha fin nar illa wahidah wa hiya al-jamaah." Sesungguhnya umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Apa makna al-jamaah di sini? Ditafsirkan di dalam hadis berikutnya, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa taftariqu ummati ala 73 millah." Umatku akan berpecah menjadi 73 millah. Millah itu ajaran mereka. Maka ini juga tafsir hadis yang sebelumnya, bahwa setiap golongan memiliki ajaran tersendiri. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu ajaran, satu millah. Apa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini jelas. Dan ini hadis yang paling tegas, yang tidak bisa ditakwil kemana-mana lagi. Bahwasannya Nabi SAW mengabarkan kepada kita semua ajaran-ajaran yang sesat, yaitu ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan yang mengikuti ajaran tersebut, semuanya itu
termasuk ke dalam 72 golongan yang sesat dan akan berakhir di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita isyaratkan di awal, manusia itu berada dalam kerugian, kesesatan di dunia dan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita bagaimana agar kita bisa selamat dari kesesatan tersebut dan bagaimana agar kita bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah al-jamaah, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini makna ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran yang pernah beliau lalui dan para sahabatnya. Jangan mengaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau ternyata mengamalkan amalan yang baru, meyakini sesuatu yang baru yang tidak pernah diyakini dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan sebagai faedah, al-jamaah itu di dalam ucapan-ucapan salaf dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dua makna. Makna yang pertama yang ada dalam hadis ini, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan makna yang kedua adalah pemerintah kaum muslimin. Adalah pemerintah kaum muslimin. Dua makna ini tidak terpisahkan. Tidak bisa terpisahkan sama sekali. Seorang yang menyelisihi perintah kaum muslimin, maksudnya menyelisihi dan memberontak, dia membangkang kepada pemerintah kaum muslimin, baik dengan kata-kata dalam bentuk tulisan atau demonstrasi, ataupun dengan mengangkat senjata, maka dia tidak termasuk Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dia tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia termasuk ke dalam 72 golongan yang sesat. Sebagaimana apabila seorang menyelisihi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka dia juga termasuk ke dalam 72 golongan yang sesat. Jadi yang namanya jamaah itu bukan asal ngumpul. Betul makna jamaah itu sekelompok orang, tapi bukan itu makna jamaah menurut syariat dan menurut pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jamaah itu adalah mengikuti ajaran beliau dan sahabat beliau dan tidak memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ini yang namanya jamaah. Bukan mendirikan organisasi kemudian dinamakan dengan jamaah, jamaah Islam atau persatuan Islam. Bukan itu maksudnya jamaah. Tapi jamaah adalah mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan mentaati pemerintah kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Inilah di antara hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban berpegang teguh dengan sunnah. Kita sebutkan beberapa ucapan para ulama yang menunjukkan bahwasannya ini sudah merupakan ijma', kesepakatan ulama, wajibnya kaum muslimin untuk beragama sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan tidak boleh mengikuti selain daripada itu. Yang pertama ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang mau mengambil teladan, maka ambillah teladan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Falyata'assa biman qad mata." Hendaklah dia mengambil teladan kepada orang yang telah mati, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Karena orang yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Besok kita lihat beriman, hari ini kita lihat beriman, besok sudah kafir. Hari ini kita lihat dia di atas sunnah, bisa jadi besok dia menyimpang.
Maka hendaklah kalian meneladani orang-orang yang telah meninggal, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummah quluban. Kata beliau radhiyallahu anhu, karena sesungguhnya para sahabat adalah orang-orang yang paling bagus hatinya, yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilman, dan yang paling mendalam ilmunya. Wa aqalluha takallufa, dan paling sedikit merasa terbebani atau memberat-beratkan agama ini. Wa aqwamuha hadiyan, dan paling lurus petunjuk mereka. Wa ahsanuha halan, dan paling baik keadaannya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, mereka adalah suatu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Wa iqamati dinihi, dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, dan ikutilah jejak-jejak mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau datang kepada suatu kelompok yang pertama menyimpang dalam Islam, yaitu kelompok Khawarij. Kenapa mereka dikatakan menyimpang? Karena mereka sudah memiliki suatu keyakinan yang berbeda dengan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antaranya menurut mereka boleh memberontak kepada pemimpin yang zalim walaupun dia masih muslim. Satu saja keyakinan ini bisa membuat seorang keluar dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lalu apa yang dilakukan sahabat terhadap mereka? Mereka berusaha, sahabat berusaha agar mereka kembali kepada agama yang mulia ini, kepada manhaj yang benar. Sehingga sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendatangi mereka dan mengatakan, "Ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar wa man inda ibn ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihri wa min indi ibn ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihri." Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajirin wal ansar, dan dari sisi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantu beliau, yakni Ali bin Abi Thalib. Wa alaihim nazala al-Qur'an, dan kepada mereka Al-Qur'an itu diturunkan. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabatnya. Masalah-masalah para sahabat itulah yang kita baca setiap hari dalam Al-Quran. Ada sahabat yang salah ditegur, ada sahabat yang berbuat kebaikan dipuji. Itu semua yang kita baca di dalam Al-Quran adalah apa yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fahum a'lamu bi ta'wilihi minkum wa laysa fikum minhu ahadun. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka mereka lebih tahu. Karena Al-Quran diturunkan kepada mereka, mereka sudah pasti lebih tahu dari kalian tentang makna dari ayat tersebut. Dan sementara di tengah-tengah kalian tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, "Alaika bi athari man salaf, wa in rafadaka an-nas, wa iyyaka wa ara'a ar-rijal, wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Hati-hatilah engkau dari pemikiran-pemikiran manusia, dari akal-akalan mereka, yakni amalan-amalan agama yang berasal dari pikiran dan akal manusia. Hati-hati, tinggalkan itu semua. Meskipun seluruh manusia menolakmu, atau sebelumnya beliau katakan, "Alaika bi athari man salaf." Hendaklah engkau berpegang teguh dengan asar salaf, meskipun seluruh manusia menolakmu. Dan berhati-hatilah engkau dari akal-akal dan pikiran manusia. Wa in zakhrafuha laka bil qaul, meskipun mereka menghias-hiasi pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang
dengan ucapan-ucapan yang indah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, "Usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah." Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran dan petunjuk yang telah berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, meneladani mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini jelas. Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan ini prinsip sunnah. Prinsip sunnah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh dengan petunjuk salaf. Tidak bisa seorang dikatakan Ahlus Sunnah kalau dia tidak berpegang teguh dengan petunjuk salaf. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu taala mengatakan, "Faqad thabata wujub ittiba'is salaf rahmatullahi taala alaihim bil kitab was sunnah wal ijma'." Maka telah tetap kewajiban mengikuti salaf, semoga Allah merahmati mereka semuanya, menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', kesepakatan seluruh ulama. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan bagian pertama, bagian terpenting yang ada di dalam buku ini, yaitu penjelasan tentang kewajiban mengikuti generasi salaf, yaitu generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama ini. Allah Subhanahu wa taala tidak membebaskan kita untuk memilih suatu ajaran untuk kita jadikan pedoman hidup kita, tetapi Allah telah tetapkan yang boleh kita pilih, yang boleh kita ikuti hanyalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan ini bagi orang yang menginginkan keselamatan dari kesesatan di dunia dan dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua yang ada dalam buku ini, yaitu bantahan terhadap syubhat atau kerancuan-kerancuan atau alasan-alasan yang dijadikan pegangan oleh penulis buku sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi. Dan memang ini adalah dalil-dalil atau lebih tepat syubhat yang digunakan oleh kelompok mereka untuk menolak manhajus salaf. Dari awal sampai akhir buku sejarah berdarah itu tujuannya satu, adalah menolak kewajiban untuk mengikuti salaf, menentang Al-Quran was sunnah, sadar ataupun tidak sadar. Ini yang dilakukan oleh penulis buku tersebut. Dan sangat kita sayangkan sekali, ternyata sudah banyak orang yang terpengaruh dengan buku tersebut. Bagaimana tidak? Buku itu sudah dicetak ribuan eksemplar, sudah belasan kali, mungkin puluhan kali cetak. Bahkan ada yang membeli buku itu dalam jumlah banyak dan dia bagi-bagi secara gratis. Semua dari mereka melakukan ta'awun, tolong menolong di dalam dosa. Baik orang yang menulisnya, yang memberikan kata pengantar, dan memberikan anjuran untuk membaca buku tersebut, ataupun yang menerbitkannya, yang menjualnya, semua masuk dalam kategori ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Dan alhamdulillah sebagian besar dari buku tersebut telah kita bantah syubhatnya. Saya katakan sebagian besar karena masih ada yang tersisa. Insyaallah taala
Akan kita lanjutkan pada buku kedua dan seterusnya. Di antaranya, kalau diberikan sebuah poin-poin garis besarnya, maka seluruh syubhatnya itu terbagi dalam 5 poin. Yang pertama, kedustaan di dalam memaparkan sejarah. Ini yang pertama. Bagaimana cara dia untuk menampilkan wajah Ahlus Sunnah sebagai sesuatu yang sangat jelek di mata umat, sehingga tidak boleh mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti ajaran salaf. Maka yang pertama, secara licik dia menyebutkan kedustaan-kedustaan dalam pemaparan sejarah. Sebagaimana telah saya singgung tadi, itu pun masih dengan metode-metode yang curang. Kadang-kadang menyebutkan data sejarah tidak lengkap, menyebutkan satu peperangan misalnya, tetapi dia tidak sebutkan rangkaian peperangan sebelum peperangan itu terjadi. Seperti penyerangan pasukan Saudi Arabia ke Karbala. Itu nanti lihat di halaman berapa, saya nggak ingat. Dia sebutkan kisah penyerangan Karbala tanpa menyebutkan rangkaian peperangan yang terjadi sebelum itu. Yang terjadi sebelum itu, orang-orang yang dari Karbala yang menyerang ke Saudi Arabia dahulu. Dan bahkan sudah terjadi perdamaian, kemudian mereka mengkhianati perdamaian tersebut. Setelah mereka mengkhianati perdamaian dengan cara membunuh kaum muslimin pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, diajak mereka untuk apa? Untuk membayar diyahnya, membayar dendanya. Tidak diqisas, tapi diminta untuk membayar denda. Mereka juga tidak mau. Lalu pada akhirnya terjadilah penyerangan ke sana. Ini contoh. Ini contoh. Kalau bukan kedustaan, maka seperti ini yang dia lakukan. Dan masih banyak contoh yang lain. Atau kadang-kadang berani dia berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Jangankan kepada para ulama, kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia berani berdusta. Seperti dia sebutkan bahwasannya ada suatu hadis akan keluar di lembah Bani Hanifah seorang laki-laki yang mana ciri-cirinya itu dialah yang dimaksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak ada satupun riwayat yang dia sebutkan dari hadis tersebut, tidak ada lafaz Arabnya, tidak ada takhrijnya, dan dipastikan ini hadis palsu. Ini hadis palsu. Berani berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan katanya pemerintah Saudi waktu itu atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pasukannya menyerang kota Uyainah. Kenapa? Karena ada sebuah hadis, ini dusta, yang katanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menghancurkan kota Uyainah dan melarang pembangunannya kembali selama 200 tahun. Karena Allah akan mengirimkan jutaan belalang untuk meluluh lantakan kota tersebut. Ini dusta. Tidak ada satu petunjuk pun, tidak ada satu dalil pun yang dia sebutkan untuk mendukung datanya tersebut. Dan dia sebutkan beberapa data sejarah seperti dari kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah, Unwanul Majd atau Tarikh Najd, dan setelah kita cek dalam kisah yang dia sebutkan tidak ada sama sekali data tersebut. Iya. Kenapa dia berani berdusta? Karena dia tahu yang membaca bukunya kebanyakan adalah orang-orang awam yang mungkin mudah diprovokasi, mudah dibodohi, yang tidak mampu menelusuri sumber-sumber sejarah tersebut
dari kitab aslinya, ditulis dalam bahasa Arab dan mungkin juga tidak dijual di negeri kita. Maka dia gunakan kesempatan tersebut untuk memaparkan data-data yang tidak benar. Ini secara panjang lebar telah kita bantah dari bab yang pertama, kedustaan dan kerancuan sejarah. Ini secara garis besar yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya dia menolak manhaj salaf? Adalah dengan menuduh para pengikut manhaj salaf tersebut, khususnya Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagai orang-orang yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis tentang Khawarij. Tidak kurang dari 17 hadis di dalam 6 bab disebutkan di situ hadis-hadis tentang kemunculan Khawarij. Semuanya dia tafsirkan maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya. Dan lebih hebat lagi, dia menafsirkan hadis-hadis tersebut tanpa sedikit pun mengutip dari ulama ahlul hadis. Katanya mereka mengaku mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu banyak ahlul hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafiz Al-Zahabi, tidak satu pun ucapan mereka dia kutip untuk menjelaskan makna-makna hadis tersebut. Jadi seluruh yang dia jelaskan hanya menurut saya, menurut pemahaman saya, menurut hemat saya, menurut perasaan saya. Dan inilah yang dikatakan ilmiah oleh Sayyid Aqil Siraj. Tidak ada satu rujukan pun dari ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah, dari seluruh bab tersebut, yaitu 6 bab yang memuat 17 hadis, telah kita bantah, telah kita sebutkan secara detail bahwasannya yang dia pahami jauh berbeda dengan yang dipahami oleh para ulama ahlul hadis terhadap hadis-hadis tersebut. Iya. Kalau saya jelaskan, semuanya tentunya akan memakan waktu yang sangat panjang. Namun saya berikan satu contoh saja. Baik. Saya berikan satu contoh saja. Pada poin yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu hadis-hadis yang berbicara tentang kemunculan Dajjal. Pada poin yang ketiga, halaman 107. Hadis-hadis yang berbicara tentang kemunculan Dajjal. Hadis-hadisnya sahih. Saya sudah tidak sebutkan di sini hadisnya. Hadis-hadisnya sahih tentang kemunculan Dajjal. Dan di antara pendukung Dajjal, bahkan dia akan muncul dari kaum Khawarij. Dari kaum Khawarij. Dia akan muncul di tengah-tengah kaum Khawarij. Dan hadisnya itu, saya sebutkan hadisnya itu. Baik, pada halaman 99 itu hadisnya. Yunsha'u nash'un yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum
akan muncul satu kelompok anak muda yang membaca Al-Quran yang tidak melewati kerongkongan mereka. Kullama kharaja qarnun quti'a. Setiap kali keluar satu golongan dari mereka pasti tertumpas. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullama kharaja qarnun quti'a aktsaru min 20 marrah. Setiap muncul satu golongan tertumpas lebih dari 20 kali. Lebih dari 20 generasi mereka. Hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal, sampai muncul dalam barisan mereka itu Dajjal. Dengan mudahnya dia mengatakan bahwa itu yang dimaksud adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya. Tanduk setan berkali-kali muncul dari Najd hingga kedatangan Dajjal pada halaman 107. Padahal dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasannya Dajjal itu justru muncul dari Iran, bukan dari Najd. Dan sebaliknya, subhanallah, orang yang dia tuduh sebagai pendukung Dajjal, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suku mereka, bangsa mereka justru yang paling keras menentang Dajjal. Ini subhanallah, kita berharap ini sebuah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan dilihat hadis-hadis yang kita sebutkan di situ tentang kemunculan Dajjal dari Khurasan yang sekarang ada di Iran, negeri Syiah, dan negeri yang dihuni oleh orang-orang Yahudi terbesar setelah Israel, atau lebih tepat kita katakan negeri Yahudi. Jangan katakan Israel. Israel itu nama Nabi Yakub alaihissalam, dan mereka senang disebut Israel. Jumlah orang Yahudi terbesar setelah negeri Yahudi hasil mencuri dari Palestina itu adalah di Iran. Dan disebutkan dalam hadis ada 70.000 orang Yahudi Asbahan atau Iran yang akan mengikuti Dajjal tersebut. Dan kita sebutkan di situ hadis bahwasannya Bani Tamim justru merupakan asyaddu ummati ala Dajjal, umatku yang paling keras penentangan mereka terhadap Dajjal. Ini contoh saja dari 6 bab. Silakan dipelajari satu persatu bantahan terhadap mereka. Dan ini perlu, sebab ternyata kalau saya perhatikan, kalau kita lihat di internet banyak tersebar, bukan cuma Syekh Idahram yang menulis, banyak sekali yang menulis dari golongan mereka, dan semuanya berputar kepada 17 hadis ini yang mereka sebutkan. 6 poin ini mereka menjelek-jelekan dakwah salafiyah berputar pada 6 poin ini. Namun sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bahwasannya kalau betul yang mereka tuduhkan itu ada pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan para pengikutnya, khususnya negara Saudi, maka itu tidak ada urusannya dengan kita, dan tidak ada urusannya dengan kewajiban mengikuti manhaj salaf. Ini kesalahan manusia, kesalahan orang, bukan kesalahan ajarannya. Kalau itu benar, dan alhamdulillah itu semuanya adalah kesalahan, adalah tuduhan dusta. Iya, ini bentuk yang kedua, menyimpangkan makna-makna hadis. Bentuk yang ketiga, syubhat yang ada di dalam buku tersebut, menampilkan fatwa-fatwa dan pendapat ulama as-salafi, ulama ahli sunnah wal jamaah yang hakiki, yang dianggap sebagai
fatwa-fatwa sesat. Ini memakan halaman yang paling banyak di dalam buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi. Disebutkan di situ ada 28 pendapat atau 28 poin, dan alhamdulillah sudah kita bantah secara detail satu persatu. Hanya saya ingin sebutkan di sini secara garis besar metodenya di dalam menghembuskan syubhat ini. Di dalam menghembuskan syubhat ini dia menempuh beberapa metode. Pertama, berdusta. Sebagai contoh, saya sebutkan pada halaman 119. Dia katakan ada ulama salafi yang berfatwa khusus bagi dai salafi dan para mubalik boleh berdusta demi agama. Padahal setelah saya baca fatwanya, ternyata bukan itu yang dimaksud. Ya, dan di situ saya kutip penjelasan Imam Nawawi tentang kapan boleh berdusta. Ada di situ. Itu dari penjelasan Imam Nawawi, ulama besar dalam Syafi'iyah, semua mereka mengakui berdusta itu dibolehkan pada keadaan tertentu. Ya, seperti kalau kita ditanya tentang seseorang dan orang yang bertanya ini berniat membunuh orang tersebut, apakah kita jujur kepadanya? Gak boleh kita jujur, haram hukumnya. Kita harus berdusta. Saya tidak tahu, saya tidak lihat dia. Mungkin dia sudah berangkat ke luar negeri. Bilang saja seperti itu. Jangan kita jujur. Dosa itu. Ini dusta dia. Contoh lain, dia katakan ada fatwa ulama salafi, salawat setelah azan sama dengan perzinahan. Setelah kita baca fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullah, bukan itu yang dimaksud, dan tidak ada ucapan seperti itu. Itu pada halaman 138. Contoh lain, dia mengatakan Syekh bin Baz berfatwa haram kaum muslimin berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada halaman 141. Dia bilang Syekh bin Baz mengatakan haram berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kutip utuh di situ fatwa Syekh bin Baz yang sebenarnya. Maksud beliau adalah yaitu tidak boleh seorang ketika dia melakukan haji atau umrah kemudian dia niatkan sekaligus dari negerinya untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kenapa? Karena itu mengada-ngadakan di dalam agama, dan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan safar kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Adapun untuk safar ke kuburan tertentu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tercakup dalam larangan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Itu maksud Syekh. Itu pun kalau dibaca seluruhnya, beliau masih menjelaskan, nanti kalau kamu sudah sampai di Madinah, baru kamu niatkan berziarah ke kubur Nabi, berziarah ke kubur syuhada Uhud, berziarah ke kubur Baqi. Sudah dalam keadaan tidak safar lagi. Demikian pula kalau kamu sudah masuk di Masjid Nabawi, hendaklah kamu berziarah ke makam Nabi. Tapi dia rubah dengan ulama salafi berfatwa haram ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh sekali. Baik. Ini metodenya yang pertama. Metodenya yang kedua, menggunakan metode fawailul lil musallin. Ya. Bagaimana metode tersebut? Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Kalau dipotong sampai situ semua orang yang salat celaka. Tidak ada yang bisa berbahagia masuk surga. Dipotong di situ, tidak dilanjutkan. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, bukan orang yang salat semuanya. Ini yang metode yang dia pakai, seperti pada halaman 162. Dia memotong ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Disebutkan di dalam bukunya, dia kutip ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan, maka diharamkan menyerupai orang-orang kafir dalam hal ciri khas
budaya mereka, ibadah mereka, simbol mereka dan akhlak mereka, seperti mencukur bulu jenggot, memanjangkan kumis, dan berbicara dengan bahasa mereka. Lalu dikasih judul haram berbahasa asing selain Arab. Ini judul ini, semua judul yang saya sebutkan di situ persis seperti dalam buku asli. Dikasih judul haram berbahasa asing selain Arab. Artinya siapa yang berbahasa Arab berdosa. Padahal silakan lihat yang di garis bawahi, kecuali ketika diperlukan. Ya. Kecuali ketika diperlukan dihapus untuk menggambarkan kepada pembacanya. Ini ulama salaf ini bodoh sekali. Masa orang berbahasa asing selain Arab haram hukumnya? Atau contoh lain, dia berdusta pada halaman 110. Bisa dilihat pada halaman 110. Metode fawailul musallin yang dia lakukan. Dalam apa? Tulisan yang berbahasa Arab itu yang saya garis bawahi. Nah itu dia sebutkan di buku Sejarah Berdarah sekte Salafi Wahabi. Dia sebutkan, dia tulis teks lengkap, teks Arabnya. Tetapi yang dalam garis bawah itu tidak dia sebutkan sama sekali. Ini ketika dia menjelaskan tentang hadis tentang kondisi Khawarij itu, mereka bercukur pelontos. Lalu dia katakan persis seperti ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dia katakan semasa hidupnya dahulu dia telah memerintahkan setiap pengikutnya untuk mencukur habis rambut kepalanya sebelum mengikuti pahamnya. Lalu dia buktikan, ini buktinya. Nah, buktinya itu yang saya garis bawahi itu dihilangkan. Kalau dia disebutkan, maka akan membantah, ya, membantah tuduhannya. Ya, silakan bisa dibaca sendiri. Baik. Ini metode yang kedua. Metode yang ketiga, dan ini yang paling banyak, dia membantah atau dia menghukumi sebagai fatwa yang sesat atau pendapat salafi yang menyimpang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran yang dia yakini. Karena tidak sesuai dengan ajaran yang dia yakini. Ulama ahli sunnah mengatakan salah, dia mengatakan tidak salah. Berarti pendapat ulama ahlu sunnah itu menurut dia sesat. Mereka adalah golongan sesat. Dan ini sekaligus membantah apa? Ucapan Pak Kiai siapa itu? Ma'ruf Amin. Pak Kiai Ma'ruf Amin, beliau termasuk orang yang tertipu dengan bukunya tersebut. Dalam sampul belakang bukunya itu, Pak Kiai Ma'ruf Amin mengatakan buku ini layak dibaca oleh siapapun. Saya berharap setelah membaca buku ini seorang muslim meningkat kesadarannya, bertambah kasih sayangnya, rukun dengan saudaranya, santun dengan sesama umat, lapang dada dalam menerima perbedaan dan adil dalam menyikapi permasalahan. Perhatikan bagian akhir. Kata Pak Ma'ruf Amin, ini secara khusus kita berikan catatan pada halaman 26. Kata Pak Ma'ruf Amin, lapang dada dalam menerima perbedaan dan adil dalam menyikapi permasalahan. Tetapi justru yang ditempuh oleh penulis buku tersebut yang dipuji oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin dipenuhi dengan tidak adanya lapang dada dalam menerima perbedaan dan juga tidak adil dalam menyikapi permasalahan. Sejumlah fatwa ulama Saudi yang tidak sesuai dengan pendapatnya dianggap sebagai kesesatan. Berarti apa? Tidak lapang dada. Ya, sebagai contoh, kita sebutkan pada halaman 132, haram hukumnya menyetir mobil. Ini pendapat ulama. Kalau kita berpendapat seperti lain daripada itu, ya sudah, hargai pendapat ulama. Katanya lapang dada dalam menerima perbedaan. Kemudian ziarah kubur bagi wanita itu dosa besar, ya, seperti halaman 135. Dan itu bukan cuma ulama Saudi yang berpendapat seperti itu, karena ada hadis-hadis yang menurut mereka sahih. Kalau tidak sesuai dengan pendapat kita, ya hargai pendapat orang lain.
Demikian pula yang kita jadikan bantahan untuk atau bukti untuk Kiai Haji Ma'ruf Amin, yakni permasalahan larangan atau fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, wanita tidak boleh berpergian tanpa mahram meskipun aman. Dia katakan ini bukti pendapat Salafi Wahabi yang apa? Sesat. Padahal pendapat tersebut sudah dikhilafkan para ulama sejak dulu. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Nawawi juga berpendapat haram wanita berpergian tanpa mahram, hanya saja mereka membolehkan pada berpergian untuk melakukan haji, itu pun haji yang wajib, bukan haji yang kedua atau ketiga, haji yang pertama. Itu pun masih dipersyaratkan harus tetap ditemani oleh perempuan lain. Ini saya sebutkan 2 kali ini pada halaman 27 dan pada bab khusus tentang pembahasan fatwa itu. Pada halaman 27 untuk membantah atau untuk menjadikan bukti bagi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Iya. Ini 3 metode dari poin yang ketiga. Dari poin yang ketiga, pemaparan fatwa-fatwa dan pendapat ulama salafi yang menurutnya sesat. Yang menurutnya sesat. 3 metode yang dia tempuh. Yang pertama berdusta, yang kedua menggunakan metode fawailul lil musallin, yang ketiga dia menyalahkan fatwa yang bertentangan dengan hawa nafsunya, bertentangan dengan pendapatnya. Sekarang kita masuk pada bentuk syubhat yang keempat. Yang keempat ini secara khusus saya buat suatu bab, yakni mulai halaman 185. Di situ ada 4 syubhat. Syubhat yang pertama, pemikiran dia atau pendapat dia bahwasannya di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada perintah untuk mengikuti manhaj salaf. Allah memerintahkan untuk apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dia sebutkan satu ayat, yaitu surat An-Nisa ayat ke-59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu masalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. yakni kembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah. Katanya dalam ayat ini Allah tidak mengatakan kembalikan kepada manhaj salaf. Maka jawaban kita, inilah kalau mengambil sebagian ayat dan menolak yang lainnya. Membaca satu ayat saja, tidak membaca keseluruhan ayat. Sebab dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi telah menjelaskan semuanya kepada kita. Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk mengikuti salaf. Apakah ayat ini bertentangan dengan ayat yang sebelumnya? Tentu tidak. Sehingga maksud ayat ini, maksud kembali kepada Allah dan Rasulnya sudah mencakup kembali kepada pemahaman sahabat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kenapa? Karena ayat yang lainnya memerintahkan untuk mengikuti sahabat. Ini bantahan syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, dia katakan bahwasannya setiap muslim apabila dia sudah memenuhi syarat dalam memahami teks agama, maka tidak harus mengikuti pemahaman salaf. Itu pun di dalam bukunya dia tidak jelaskan seperti apa orang yang memenuhi syarat tersebut. Seperti apa orang yang memenuhi syarat tersebut. Disebutkan sebuah dalil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau dari Abu Juhaifah. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah kamu punya kitab? Beliau menjawab, tidak, kecuali Al-Quran atau pemahaman yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang muslim. Maka kata dia, berarti hanya Al-Quran dan pemahaman seorang muslim, siapapun muslim tersebut. Ini syubhat ini sudah terbantah pada syubhat yang sebelumnya. Kalau yang dimaksud kitab itu
Al-Quran, maka Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk mengikuti salaf. Jadi sama saja. Kalau mengikuti Al-Quran dengan sebenarnya adalah mengikuti salaf. Dan yang dimaksud pemahaman seorang muslim harusnya pemahaman yang benar, yaitu yang tidak bertentangan dengan pemahaman salaf. Ini bantahannya secara global, adapun secara terperinci silakan dibaca sendiri. Kemudian syubhat ketiga, dan ini syubhat yang mungkin salah satu syubhat yang paling kuat di dalam bukunya tersebut, bahwasannya dia dapati salaf itu berbeda pendapat dalam berbagai masalah. Kalau begitu, salaf mana yang harus kita ikuti? Berarti dia mengambil kesimpulan, berarti tidak ada kewajiban mengikuti salaf. Sebab salaf sendiri berbeda pendapat dalam berbagai masalah. Bahkan dalam bagian yang lain dia katakan tidak ada namanya ijma' salaf, kesepakatan salaf. Dan telah kita bantah dengan menyebutkan dari berbagai macam ijma' salaf, diantaranya ada 10. Halaman berapa itu? Ada 10 contoh sahabat seluruhnya sepakat ijma' di dalam masalah tersebut. Itu mulai dari halaman 171. Itu masuk dalam bantahan poin ketiga ini. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Abu Ishaq al-Usuli, beliau mentahqiq bahwasannya sahabat itu tidak berbeda pendapat dalam masalah akidah. Tidak ada perbedaan pendapat sahabat. Perbedaan sahabat hanya dalam masalah amaliyah, dalam amalan-amalan yang zahir. Adapun masalah akidah mereka, masalah keyakinan, tidak ada khilaf sahabat. Sehingga yang dia contohkan di situ, katanya sahabat berbeda, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah atau tidak, dengan mata kepalanya atau dengan mata hati, telah kita jawab. Yang benar sahabat tidak ada khilaf. Demikian pula dia contohkan sahabat berbeda pendapat. Siapa yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Abu Bakar ataukah Ali? Dan telah kita sebutkan tidak ada khilaf dalam masalah itu. Yang benar sahabat sepakat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang utama dibanding sahabat. Dibanding Ali bin Abi Thalib dan dibanding seluruh sahabat. Iya. Namun sekarang bagaimana? Kalau kita dapati sahabat berbeda pendapat, ulama salaf berbeda pendapat, maka apa yang kita lakukan? Saya kutip di situ ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Sederhana sekali permasalahannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ijtama'u akhadna bi ijtima'ihim." Kalau sahabat itu sepakat, kita ambil kesepakatan mereka. Ini ucapan siapa? Imam Syafi'i. Dan kita dengan mereka sepakat. Imam Syafi'i adalah imam panutan. Walaupun pada kenyataannya mereka hanya mengaku-ngaku. Kebanyakannya mengaku-ngaku mazhab Syafi'i, tapi amalan-amalannya bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Dan lebih bertentangan lagi akidah mereka. Andaikan mereka ikuti akidah Syafi'i, maka insya Allah mereka di atas petunjuk. Tapi akidah mereka apa? Asy'ariyah, Sufiyah. Hanya fikihnya saja mereka ambil Imam Syafi'i. Iya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Idza ijtama'u akhadna bi ijtima'ihim. Kalau sahabat sepakat, maka kita ambil kesepakatan mereka. Tidak boleh kita tolak. Wa in qala wahiduhum wa lam yukhalifhu ghayruhu akhadna bi qawlihi. Dan apabila salah seorang sahabat berpendapat dan sahabat yang lainnya tidak menyelisihinya, maka kita juga ambil pendapatnya. Fa in ikhtalafu, lalu apabila mereka berbeda pendapat, akhadna bi qawli ba'dihim, kita ambil pendapat sebagian mereka. Wa lam nakhruj min aqawilihim kullihim, dan kita tidak boleh keluar dari seluruh pendapat mereka. Jadi kalau dalam suatu masalah sahabat punya dua pendapat, jangan kita buat pendapat yang ketiga. Ambil salah satunya. Mesti salah satunya ada di situ kebenaran.
Baik. Yang mau bertanya, silakan saja sambil saya terus menjelaskan yang tersisa. Maka tidak boleh kita buat pendapat yang baru. Kalau sahabat ada 3 pendapat dalam satu masalah fikih, jangan kita buat pendapat yang keempat. Iya. Lalu di antara 2 atau 3 pendapat sahabat itu, pendapat yang mana yang akan kita ambil? Imam Syafi'i rahimahullah taala juga menjelaskan, wa idza qala ar-rajulani minhum fi syai'in qawlain mukhtalafain nazartu. Apabila 2 orang sahabat dalam suatu masalah memiliki 2 pendapat berbeda, maka aku lihat. Fa in kana qawlu ahadihima ashbaha bi kitabillah aw ashbaha bi sunnatin min sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadtu bihi. Maka jika aku dapati salah satu pendapat tersebut yang lebih sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, itulah yang aku ambil. Itulah yang aku ambil. Ini selesai masalah. Tidak ada kebingungan di situ. Juga berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Idza kana fil mas'alati an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulun mukhtalaf, nakhtar min aqawilihim wa lam nakhruj an aqawilihim ila qauli ghairihim." Apabila dalam satu masalah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi perbedaan pendapat, maka kita pilih di antara pendapat mereka dan kita tidak keluar dari seluruh pendapat mereka. Wa idza lam yakun fiha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'an as-sahabah qaulun nakhtar min aqwali tabi'in. Lalu apabila tidak ada satupun dalam masalah tersebut penjelasan dari para sahabat, kita pilih dari pendapat para tabi'in. Selesai masalah. Maka syubhat ini terbantah. Syubhat keempat yang terakhir, ini yang paling banyak juga dijadikan syubhat oleh mereka. Katanya, kalau mengikuti salaf, mengikuti sunnah yang sebenarnya akan berbeda dengan kebanyakan umat Islam. Mayoritas umat Islam merayakan maulid. Kok ada segelintir orang yang mengatakan maulid itu bid'ah? Mayoritas umat Islam kalau meninggal anggota keluarga mereka adakan tahlilan, mereka wariskan ajaran Hindu. Dan itu ada dalam kitab Weda. Kata pendeta Hindu yang masuk Islam, tidak kurang dari 200 dalil. Bukan dalil dari Al-Quran, dalil di dalam kitab Weda. Kalau meninggal orang yang kita cintai, keluarga kita, diadakan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Kebanyakan umat Islam melakukannya. Kok ada sedikit orang yang mengatakan itu bid'ah? Berarti menyelisihi mayoritas umat. Dalam masalah pakaian, dalam masalah apapun, menyelisihi mayoritas umat. Berarti apa? Kalau begitu salah. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bis-sawadil a'zam." Hendaklah kalian mengikuti golongan yang terbesar. Fa innahu man syadza syadzatin nar. Karena barang siapa yang menyendiri, dia menyendiri di neraka. Ini dalil mereka. Namun bagian yang terakhir itu dhaif. Seperti saya sebutkan di halaman 190. Maka harus mengikuti jamaah menurut mereka atau golongan terbanyak. Maka bantahannya bagaimana? Kita katakan bahwasannya jamaah atau golongan yang terbanyak yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bukan banyak dari segi kuantitas, tapi dari segi kualitas. Yaitu yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun kalau ternyata kuantitas yang banyak, namun jelas-jelas mengikuti, menyelisihi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tidak boleh kita ikuti. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jelas. Berarti apa? Mayoritas umat dari segi kuantitas itu sesat. Jangan kamu ikuti. Wa qalilun min ibadiy syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dari 73 golongan, 72 sesat, 1 yang selamat. Kalau begitu,
mayoritas atau minoritas yang benar? Minoritas, jelas. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana dia datang, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Ini yang benar. Jadi kebenaran itu tidak bisa diukur dari mayoritas umat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, "Uridat 'alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahab, wa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan, wa ra'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Dalam hadis Bukhari wa Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku diperlihatkan bagaimana keadaan umat apabila dibangkitkan pada hari kiamat, dan aku lihat seorang nabi pengikutnya tidak lebih dari 10 orang. Apakah dia sesat karena pengikutnya sedikit? Dan aku lihat lagi seorang nabi pengikutnya 1 orang. Nabi yang lain pengikutnya 2 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun." Dan aku lihat seorang nabi, tidak ada yang menjadi pengikut nabi tersebut. Dia seorang diri. Apakah dia sesat karena dia minoritas, karena tidak ada yang mengikuti ajarannya? Tentunya kita tidak akan mungkin mengatakan demikian. Dia nabi utusan Allah. Maka kebenaran itu tidak diukur pada mayoritas. Ini yang keempat, bahasan khusus untuk syubhat. Dan yang terakhir, yang kelima tentang tuduhan teroris. Karena waktu sudah habis, silakan dibaca saja pada halaman berapa? Halaman 220. Iya. Ini syubhat yang dipaksakan. Sudah kehabisan dalil untuk membantah Ahlus Sunnah, kehabisan alasan. Ya sudah. Karena kebetulan sebagian teroris istrinya bercadar, istri-istri kita juga alhamdulillah sebagian bercadar. Kebetulan sebagian teroris dia mentaati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'asfala minal ka'bayn minal izari finnar." Apa yang di bawah mata kaki dari kain sarung atau dari pakaian itu di neraka. Maka dia angkat celananya. Kebetulan sama. Kebetulan sebagian teroris mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ufun liha wa ufus syawarib." Biarkan jenggot dan potong kumis. Kebetulan ciri-ciri mereka sama. Sudah, samakan saja mereka teroris. Kurang lebih seperti itu. Pada akhirnya mereka bisa mempengaruhi media massa yang lebih luas seperti Metro TV. Lalu Metro TV juga ikut-ikutan. Dalam keadaan mudah sekali mereka mendapatkan informasi dari web-web kita, dari situs-situs internet, dari buku-buku kita, dari majalah-majalah kita. Tidak ada satupun pengingkaran yang lebih keras melebihi pengingkaran kita terhadap terorisme. Ya, siapa yang sudah baca buku "Mereka Adalah Teroris" karya Ustadz kita Ustadz Luqman hafizahullah. Siapa yang sudah baca buku Antara Teroris, Antara Jihad dan Terorisme karya Ustadz kita Ustadz Dzulkarnain hafizahullah, dan masih banyak dalam bentuk tulisan-tulisan. Ya, di antaranya saya sebutkan di situ tulisan yang pernah saya tulis, itu ringkasan dari bukunya Ustadz Dzulkarnain Antara Jihad dan Terorisme. Iya. Ini syubhat orang yang kehabisan dalil. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Apakah Muhammad Abduh dan Rashid Ridha itu ulama Ahlus Sunnah? Pertama tentang Muhammad Abduh. Saya tidak mendapati ada ulama Ahlus Sunnah yang menganggap beliau termasuk Ahlus Sunnah. Wallahu a'lam. Dan disebutkan di antara penyimpangan-penyimpangannya adalah kecenderungan kepada Syiah. Ini Muhammad Abduh. Ada pun Syekh Rashid Ridha, Muhammad Rashid Ridha, ghafarallahu lahu. Ada ucapan-ucapan para ulama yang bermakna beliau termasuk ulama Ahlus Sunnah, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga ada ucapan ulama Ahlus Sunnah yang
menjelaskan jauhnya beliau dari Ahlus Sunnah. Tetapi ingat, kalau ada yang tahu, adapun saya belum tahu, ulama yang menjelaskan jauhnya beliau dari Ahlus Sunnah bukan menghukumi orangnya, tapi menghukumi pemikirannya. Bedakan antara menghukumi pemikirannya yang menyimpang dari Ahlus Sunnah dan menghukumi orangnya. Menghukumi orangnya sudah tidak mungkin. Orangnya sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah Syekh Muqbil rahimahullah. Di antaranya pendapat-pendapat beliau yang dibantah yang jauh dari Ahlus Sunnah, seperti pengingkaran terhadap hadis sihir, tersihirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ini keadaan Syekh Rashid Ridha dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah. Antum simpulkan sendiri. Bolehkah kita mendoakan Wali Songo karena katanya Islamnya bangsa di Nusantara diislamkan oleh mereka? Kalau jelas bagi kita bahwa mereka adalah kaum muslimin, bukan orang-orang kafir, maka tidak ada halangan bagi kita untuk mendoakan mereka. Tidak ada halangan bagi kita untuk mendoakan mereka. Iya. Wallahu a'lam. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana seorang profesor agama kebanyakan di Indonesia bisa menjadi sesat, sedangkan mereka ada yang belajar di Islamic University Madinah atau yang lainnya? Dari seluruh yang kita jelaskan tadi sudah ada jawabannya. Mereka sesat karena tidak merujuk kepada pemahaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penyebab mereka sesat. Tidak merujuk kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka jelas dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, siapa saja yang tidak merujuk kepada pemahaman sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan tersesat. Dia akan termasuk ke dalam 72 golongan yang sesat. Seberapa pentingnya kita harus belajar bahasa Arab? Penting sekali. Karena Al-Quran wa Sunnah turun dalam bahasa Arab. Dan kita setiap hari berbicara kepada Allah dengan bahasa Arab dalam sholat kita. Sayang sekali, rugi besar kita membaca apa yang tidak kita pahami. Maka ini diantara sebab kita tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Gak tahu apa yang kita baca. Seperti orang komat kamit, gak ngerti apa yang dia ucapkan. Ya, penting sekali belajar bahasa Arab. Baik. Apakah Dr. Zakir Naik dari India adalah seorang ahli sunnah? Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Apakah Saudi Arabia adalah negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah? Alhamdulillah, secara zahir yang kita lihat, syariat Islam diterapkan di negara tersebut. Walaupun demikian, tentunya yang namanya manusia mesti ada kekurangan-kekurangan. Mesti ada kekurangan-kekurangan. Namun secara jujur kita mengatakan Saudi Arabia adalah negara yang paling baik di dunia ini saat ini yang menerapkan syariat Islam. Tidak ada yang lebih baik daripada Saudi. Betul mereka punya kekurangan. Siapa manusia yang tidak ada kekurangan? Tetapi kenyataan yang ada berbicara, tidak ada satu negara pun yang lebih baik dari Saudi Arabia dalam menerapkan syariat Islam. Coba sebut sebuah negara, jangankan sebuah negara, satu desa saja yang mewajibkan seluruh penduduknya menutup tokonya, menghentikan seluruh aktivitasnya untuk sholat berjamaah di masjid kalau azan sudah berkumandang. Sebutkan satu desa saja yang aturan resmi pemerintah desa tersebut harus seperti itu. Apalagi negara. Ini Saudi, seluruh Saudi Arabia. Antum jangan pergi ke toko kalau sudah azan, ditutupi pintu.
Iya. Kalau pas ada polisi lewat mungkin antum ditangkap. Iya. Sebutkan satu negara yang mewajibkan seluruh perempuan kalau keluar wajib menutup auratnya. Jangan karena satu negara, satu desa saja. Tidak ada yang melebihi Saudi Arabia. Ini kenyataan yang ada, yang kita saksikan. Iya, wallahu a'lam. Baik, ini alhamdulillah ada 2 buku hadiah dari panitia. Katanya bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Baik. Apa pertanyaannya ya? Baik, bagaimana menjawab orang yang mengatakan kalau salaf berbeda pendapat, mengikuti salaf yang mana? Angkat tangan. Kalau salaf berbeda pendapat, mau ikut salaf yang mana? Baik, fadhal. Yang paling sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Baik, ahsanta, barakallahu fiik. Fadhal. Lagi nih. Saya sebutkan satu dalil saja. Kewajiban berpegang teguh dengan manhaj salaf. Oh, panitia nggak boleh katanya. Ini panitia betul tahu? Panitia ya? Dari peserta aja. Silakan Pak. Bunyinya? Ahsan, tabarakallahu fiik. Dalilnya benar, cuman belum tepat aja. Itu surat An-Nisa. Enggak apa-apa. Sudah benar, Pak. Silakan. Cukup? Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.